Halo guys, balik lagi dengan gua Asbram. Kali ini gue mau bahas salah satu sepeda high-end dari Polygon yang berbahan dasar karbon tapi cukup terjangkau di kelasnya nih, yaitu Polygon 100 S7. Polygon 100 S7 adalah line up road bike kedua teratas dari seri 100 setelah S8 atau seri tertingginya 100. Dan dari semua seri 100 hanya S7 dan S8 yang memiliki frame berbahan dasar karbon. Untuk pembukaan, gue mau jelaskan sedikit 100 S7 2021 dikeluarkan dalam dua varian, yaitu rim brake dan juga disc brake. Kedua pilihan warnanya pun dibuat berbeda, rim brake dengan warna krem halusnya, dan disc brake dengan warna biru ungu yang seperti bunglon. Kalau gitu, langsung aja kita bahas 100 S7 dimulai dari framenya. 100 S7 yang kalian lihat di layar ini adalah seri S7 disc brake tahun 2021. Untuk ukurannya S7 tersedia dalam 6 sizing ya, mulai dari XS sampai dengan double XL atau XXL. Kebetulan yang kita punya ini size M untuk rekomendasi tinggi 168 sampai 176 cm. Hanya sekedar saran untuk teman-teman agar selalu make sure ukuran yang kalian pilih itu tepat dengan mengecek size chart pada website resmi merek masing-masing ya. Karena antara satu brand dengan brand lainnya sering berbeda. Jangan beda merek ya, sama-sama seri 100 saja rekomendasi dari size chartnya sudah berbeda, silahkan dicek. Apalagi beda brand. Oke, lanjut bahas frame. Di livery S7 2021 ini terdapat tulisan 100 S7 pada bagian atas top tube, tulisan Polygon pada bawah down tube, dan logo Polygon pada bagian depan head tube. Untuk masalah warna, menurut selera gue 100 S7 disc brake adalah varian 100 dengan barutan warna terbaik. Perpaduan biru ungunya sangat eye-catching dan sopan di mata. Jika terkena matahari, perpaduan warna ini akan blending guys, dan terlihat berubah-berubah seperti bunglon. Kalau diperhatikan juga, kalian akan melihat finishing glitter seperti taburan bintang di atas catnya. Juga terdapat motif garis-garis kecil pada sisi atas down tube sebagai detailingnya. Nah, di balik barutan cat yang indah, frame S7 ini terbuat dari bahan karbon ACX, sebuah material dari Polygon yang paling ringan, stiff, dan tentunya kuat, begitu kata klaim Polygon. Frame S7 juga sudah memiliki sertifikasi UCI atau UCI Approved, yang berarti frame ini dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan teknis berstandar yang diakui internasional. Dengan sepeda yang UCI Approved, maka sepeda ini bisa digunakan untuk balapan yang diselenggarakan resmi oleh UCI. Lanjut ke bagian forknya, sama dengan framenya, fork S7 terbuat dari bahan karbon ACX dan pastinya sudah internal cable routing. Kalian bisa lihat ya, itu langsung tembus ke kaliper dari bagian atas. Untuk detailingnya, pada bagian dalam fork ada semacam motif garis-garis kecil sama seperti pada bagian down tube dari frame S7 ini. Kemudian untuk lebar maksimal dari fork ini saya rasa hanya maksimal di ban 700 x 28C aja ya. 30 atau 32 sepertinya sudah tidak muat. Kita naik ke bagian atas. Dropbar bawaan 100 S7 ukuran M memiliki lebar 400 mm dengan panjang stem bawaan sekitar 80 mm. Baik dropbar maupun stem berbahan alloy dari Entity Expert. Untuk kategori dropbar, menurut gua dropbar bawaan S7 ini udah cukup bagus ya. Terlihat ada sedikit lekukan yang membuat dropbar ini sedikit lebih sporty. Berbeda dengan S5 yang masih menurut gua cukup standar ya. Untuk stem sendiri sudah diganti dengan merek Tosek sepanjang 100 mm. Walaupun sama-sama alloy, tapi stem ini cukup membantu menyesuaikan tingkat kenyamanan rider. Selain itu, looknya juga terlihat bagus. Cukup rekomen buat teman-teman yang mau nyari stem pengganti dari stem bawaan kalian. Video lebih lengkapnya sudah pernah gue bahas, kalian bisa klik link di pojok kanan atas video ini. Lanjut ke bagian seat post and saddle. Seat post yang diberikan 100 S7 sama dengan S5 tahun 2021, berbahan alloy dari Entity Sport. Tapi seat post S7 yang ini sudah diganti dengan seat post dari Entity Elite berbahan karbon. Ini seat postnya copotan dari Helios kalau nggak salah. Dan untuk bagian saddle S7, menggunakan saddle dari Entity Flux 2 yang udah sempat gue singgung di video review 100 S5. Saddle ini bentuknya cukup kecil namun terlihat sangat keren karena efek belah di bagian belakangnya sampai ke tengahnya. Pokoknya cakep lah saddle ini.
Oh ya guys, tambahan aja, di seat post ini terpasang satu buah lampu dari Rock Bros yang kalau kalian minat bisa nanti gue review. Tulis di kolom komentar ya. Turun ke bawah, kita bahas grup set. Dimulai dari bagian depan. Pada drop bar terpasang dua buah drifter dari Shimano 105 R7000, 2x11 speed atau 105 mechanical. Secara keseluruhan, grup set yang dipakai S7 disc ini sebenarnya masih sama dengan yang dipasangkan pada S5 disc brake. Untuk FD dan crankset menggunakan Shimano 105 dengan konfigurasi gear 34/50T dan panjang crank arm 170 mm maksudnya. Lalu pedal klit dari Look. Pada bagian belakang, RD dan kaset sprocket juga menggunakan Shimano 105 2x11 speed mulai dari 11 sampai 28T dan rantai dari KMC X11. Next, kita masuk ke pengereman. Pada bagian depan dan belakang, 100 S7 menggunakan kaliper dari merek TRP dengan rotor 140 mm. Sama seperti dengan S5 yang pernah gue bahas kemarin, sistemnya masih semi hidrolis, alias drifternya masih mechanical, tapi sudah tersedia tabung minyak pada kaliper. Kita masuk ke bagian roda. Wheelset bawaan S7 itu kalau nggak salah namanya MTT XL3, tapi kita copot, kita ganti dengan wheelset Super Team dengan lebar rims 50 mm atau 5 cm. Menggunakan ban dari Panaracer Race di Evo dengan tebal 700x28C. Lumayan bagus ya looknya ya di S7 ini. Dari segi jangkrik sebenarnya hubnya udah cukup berisik ya. Cuman dari segi keloncaran seharusnya wheelset ini atau hub ini bisa lebih loncar daripada saat ini. Kenapa kurang loncar? Karena di wheelset S7 masih menggunakan adapter 6 bolt ya kalau nggak salah namanya itu, jadi agak sedikit ya tertahan lah. Seharusnya kalau nanti udah ganti rotor bisa lebih loncar lagi. Oke, untuk masalah berat gue coba nimbang dari dua posisi yang berbeda, yaitu di saddle dan juga di top tube. Gue menemukan kurang lebih 3 hasil yang berbeda lah, dari mulai 8.400 gram sampai 8.600 gram, tapi lebih sering di angka 8,5 kiloan, jadi kurang lebih beratnya 8,5 kiloan guys. Masuk ke bagian yang terakhir, harga 100 S7 rim brake menurut harga retailnya itu adalah Rp19.850.000, sedangkan untuk varian disc brake lebih mahal 2,6 juta yaitu Rp22.500.000. Nah, menurut kalian lebih cocok yang mana nih guys? Rim brake atau disc brake? Untuk kesimpulan, menurut gua sepeda Polygon S7 ini sudah cukup worth it ya. Bisa dibilang cukup value for money. Karena rata-rata kalau merek luar dengan bahan karbon dan grup set 105 kira-kira speknya mirip-mirip gini lah. Itu biasanya di harga sekitar 40 jutaan. Nah, tapi di range harga 20 jutaan ini sudah banyak merek-merek yang bisa ya kurang lebihnya bertanding lah dengan si Polygon ini. Kalian tinggal pilih aja tuh guys, kalian suka yang mana. Oke, gua rasa cukup segitu aja informasi yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang lagi nyari sepeda. Gua Asbram, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat.